Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Di tengah gemerlap kembang api dan sorak-sorai malam tahun baru di London, tak seorang pun menyangka bahwa perubahan terbesar justru terjadi di sudut kota yang sunyi. Bukan di panggung megah, melainkan di atas sajadah yang digelar sederhana. Ketika dunia sibuk menghitung mundur menuju pesta, sekelompok orang justru berhenti, menunduk, dan mulai mempertanyakan hidup mereka sendiri. Tangisan muncul di bawah cahaya kembang api, keputusan sunyi diambil di tengah gemuruh musik, dan sebuah pencarian makna pun dimulai tanpa rencana. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu, dan mengapa satu malam perayaan bisa mengubah arah hidup begitu banyak orang? Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. London menjelang akhir Desember selalu berubah wajah. Kota yang biasanya bergerak cepat kini tampak berkilau, seolah sengaja berdandan untuk satu malam yang dianggap paling penting dalam setahun. Lampu-lampu hias digantung di sepanjang jalan utama, jembatan-jembatan diterangi warna emas dan biru, sementara etalase toko menampilkan tulisan besar tentang pesta, diskon akhir tahun, dan janji kebahagiaan yang terasa sementara. Udara dingin menusuk kulit, tetapi manusia tetap berbondong-bondong keluar rumah, membawa jaket tebal, tawa, dan ekspektasi yang tak selalu bisa mereka jelaskan. Di pusat kota, panggung-panggung kecil mulai berdiri, kabel-kabel disusun rapi, speaker diuji, dan para pekerja event berlalu lalang dengan wajah serius. Di kejauhan, London Eye berdiri anggun, seakan menjadi saksi bisu dari jutaan pergantian tahun yang pernah dilaluinya. Sungai Thames mengalir pelan, memantulkan cahaya kembang api uji coba yang sesekali meledak di langit sore. Semua tampak terencana, terukur, dan penuh persiapan, seperti rutinitas tahunan yang tak pernah benar-benar berubah. Di antara lautan manusia itu, Ethan berjalan tanpa tujuan yang jelas. Usianya 26 tahun, tinggi sedang, rambut coklat yang selalu tampak sedikit berantakan, dan wajah yang sering terlihat santai, namun menyimpan lelah yang sulit ditebak. Ia mengenakan mantel hitam dan sepatu yang sudah menemaninya ke banyak pesta malam tahun baru sebelumnya. Ethan bukan tipe pemuda yang bermasalah. Ia bekerja di sebuah perusahaan pemasaran digital, memiliki lingkar pertemanan luas, dan tahu bagaimana cara menikmati hidup sebagaimana yang diajarkan kota ini. Bekerja keras di siang hari, bersenang-senang di malam hari. Malam tahun baru bagi Ethan selalu sama. Minum bersama teman, tertawa, menghitung mundur, berpelukan saat jam menunjukkan pukul 12, lalu pulang dengan kepala sedikit pening dan janji samar bahwa tahun depan akan lebih baik. Ia tidak membenci ritual itu, bahkan sebagian dari dirinya menikmatinya. Namun setiap kali semua selesai, selalu ada perasaan aneh yang tertinggal. Seperti menonton film yang sama berulang-ulang dengan akhir yang tak pernah berubah. Ethan bukan orang yang membenci agama. Ia dibesarkan dalam keluarga yang menghormati gereja, meski tak terlalu taat. Ia tahu doa-doa dasar, tahu cerita-cerita kitab suci, dan sesekali masih menghadiri pernikahan atau pemakaman di gereja. Namun agama baginya lebih seperti latar belakang budaya, bukan sesuatu yang hidup. Ia tidak menolaknya, tetapi juga tidak benar-benar mencarinya. Hidup menurutnya adalah soal bertahan, bekerja, dan menemukan kebahagiaan kecil di sela-sela kesibukan. Saat berjalan menyusuri trotoar yang ramai, Ethan melihat berbagai wajah dengan cerita masing-masing. Sekelompok turis tertawa keras sambil berfoto. Pasangan muda saling menggenggam tangan, berbagi secangkir kopi panas. Beberapa anak muda lain terlihat sudah mulai mabuk, berbicara dengan suara keras dan langkah yang tidak stabil. Semua orang tampak sibuk mengejar momen, seolah takut tertinggal jika mereka berhenti sejenak. Di sisi lain kota, tak jauh dari keramaian utama, sekelompok pemuda Muslim Inggris juga menjalani hari mereka seperti biasa. Mereka bukan figur yang mencolok, tidak ada jubah panjang, tidak ada pengeras suara, tidak ada spanduk ajakan. Mereka adalah wajah-wajah yang bisa ditemui di mana saja.
pekerja toko, mahasiswa, pegawai kantor, dan seorang ayah muda yang baru saja pulang kerja lebih awal. Nama-nama mereka berbeda, latar belakang keluarga mereka beragam, namun ada satu kebiasaan yang menyatukan mereka, menjaga sholat berjamaah bahkan di hari yang paling sibuk sekalipun. Bagi mereka, malam tahun baru bukanlah malam yang harus dirayakan dengan berlebihan, bukan pula malam yang harus dijauhi sepenuhnya. Mereka tetap bekerja, tetap tertawa, tetap hidup di tengah masyarakat yang sama. Hanya saja mereka memilih untuk berhenti sejenak ketika waktu sholat tiba. Di sebuah sudut kota yang agak tenang, mereka biasa berkumpul, menggelar sajadah, dan menunaikan kewajiban dengan sederhana. Masing-masing dari mereka memiliki kehidupan yang biasa. Ada yang sedang mengejar gelar sarjana, ada yang menabung untuk menikah, ada yang masih berjuang membayar cicilan rumah. Mereka bukan orang-orang yang menganggap diri lebih baik dari yang lain. Mereka hanya menemukan ketenangan dalam rutinitas yang bagi sebagian orang mungkin terlihat sepele. Berwudu dengan air dingin, berdiri menghadap kiblat, dan menundukkan kepala di tengah dunia yang terus berlari. Menjelang malam, kota semakin ramai. Musik mulai terdengar dari berbagai arah, bercampur dengan suara korset dan tawa. Aroma makanan cepat saji, kopi panas, dan alkohol memenuhi udara. Semua terasa hidup, penuh energi, seolah dunia sedang merayakan dirinya sendiri. Namun di balik keramaian itu, ada kelelahan kolektif yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa semua ini pernah terjadi sebelumnya dan akan terulang lagi tanpa perubahan berarti. Ethan berhenti sejenak di pinggir jalan, menatap kerumunan yang terus bergerak. Ia tidak merasa sedih, tidak pula merasa bahagia luar biasa. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang datar, seperti berdiri di tengah arus tanpa tahu kemana sebenarnya ia dibawa. Di saat yang sama, di sudut lain kota, para pemuda Muslim itu juga berhenti, bukan untuk berpikir tentang pesta, namun untuk mengingat sesuatu yang lebih dalam tentang waktu, tentang hidup, dan tentang akhir yang pasti akan datang. Dan di atas kota London yang berkilau, malam itu kembali menjadi malam yang selalu dirayakan, tanpa ada yang tahu bahwa maknanya akan segera berubah bagi banyak jiwa. Makna yang akan segera berubah itu belum dirasakan siapapun. Karena pada saat itu, London masih tenggelam sepenuhnya dalam perayaan yang semakin larut dan semakin bising. Malam terus bergerak maju, dan bersama dengannya, batas antara kesenangan dan kelelahan perlahan mengabur. Musik diputar lebih keras, gelas-gelas diangkat lebih sering, dan tawa yang terdengar mulai kehilangan ketulusannya. Apa yang sejak sore tampak seperti kegembiraan murni, kini berubah menjadi pelarian yang dipaksakan. Ethan berdiri di antara teman-temannya di dekat salah satu area perayaan. Wajah-wajah yang tadi penuh semangat, kini tampak merah dan lelah. Beberapa tertawa tanpa alasan jelas, beberapa lainnya hanya diam sambil menatap layar ponsel. Obrolan yang terjadi berulang-ulang, topiknya itu-itu saja, dan semakin malam, semakin sedikit yang benar-benar mendengarkan. Ethan ikut tersenyum, ikut mengangguk. Namun di dalam dirinya muncul rasa penat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata capek. Ia meneguk minumannya perlahan, bukan karena masih ingin, melainkan karena tak tahu harus melakukan apa lagi dengan tangannya. Jam di ponselnya menunjukkan waktu yang belum terlalu malam, namun perasaannya seolah sudah melewati tengah malam berkali-kali. Ia menatap langit London yang dipenuhi cahaya buatan, bertanya dalam diam, mengapa setiap tahun terasa sama? Bukan pertanyaan besar, hanya gumaman kecil di sudut pikirannya yang cepat-cepat ia abaikan. Di sisi lain kota, para pemuda Muslim itu juga merasakan malam yang semakin larut, namun dengan cara yang berbeda. Mereka tidak berada di tengah kerumunan utama, melainkan di area terbuka yang sedikit menjauh dari pusat kebisingan. Musik masih terdengar, namun samar, seperti gema dari dunia lain. Mereka saling bertukar pandang singkat, sebuah kebiasaan tanpa kata yang sudah mereka pahami bersama. Waktu sholat Isya telah tiba. Tanpa pengumuman, tanpa aba-aba, mereka mulai bersiap. Jaket dilepas seperlunya, sajadah digelar di atas permukaan yang dingin, dan satu di antara mereka melangkah sedikit ke depan. Tidak ada niat untuk menarik perhatian, tidak ada rencana untuk menjadikan momen itu sebagai tontonan. Bagi mereka, ini hanyalah bagian dari hidup, seperti bernafas di tengah dingin atau berjalan pulang setelah seharian bekerja. Ketika azan dikumandangkan, suaranya tidak keras. Ia mengalun pelan,
nyaris tenggelam oleh hiruk-pikuk kota, namun cukup jelas bagi siapapun yang berada di dekatnya. Suara itu tidak memaksa, tidak menuntut, hanya hadir, tenang dan penuh ketundukan. Di tengah kota yang dipenuhi teriakan dan musik elektronik, lantunan itu terdengar asing, seolah berasal dari ritme waktu yang berbeda. Beberapa orang yang melintas melambatkan langkah. Ada yang berhenti karena heran, alis mereka terangkat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ada pula yang tertawa kecil, berbisik pada temannya, menganggap pemandangan itu aneh atau tidak pada tempatnya. Sebagian lain hanya menoleh sekilas lalu pergi, memilih kembali tenggelam dalam perayaan yang mereka pahami. Namun ada juga yang diam lebih lama. Mereka berdiri tanpa sadar, mata tertuju pada gerakan-gerakan yang dilakukan para pemuda itu. Berdiri, menunduk, bersujud. Tidak ada kemegahan, tidak ada suara keras, hanya keteraturan yang sederhana. Bagi sebagian orang, pemandangan itu seperti jeda di tengah lagu yang terlalu ramai. Ethan yang awalnya berniat mencari udara segar, tanpa sengaja berada di jarak yang cukup dekat untuk mendengar lantunan azan itu. Ia berhenti berjalan, bukan karena tahu artinya, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya meminta perhatian. Ia tidak merasa terganggu, justru sebaliknya, ada ketenangan aneh yang menyelinap di tengah kebisingan yang selama ini ia anggap normal. Ia menoleh ke arah suara itu. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok orang berdiri rapi di atas sajadah. Wajah mereka tenang, gerakan mereka serempak namun tidak kaku. Tidak ada ekspresi ingin diperhatikan. Mereka tampak seperti orang-orang yang sepenuhnya tahu apa yang sedang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Di sekitar mereka, reaksi beragam terus bermunculan. Seorang pria muda meledek sambil tertawa, namun tawanya cepat meredup ketika tak ada yang menanggapi. Seorang perempuan berhenti merekam, lalu menurunkan ponselnya. Wajahnya berubah ragu. Beberapa orang lain saling berpandangan, seolah bertanya tanpa suara, mengapa mereka melakukan ini di sini, di malam seperti ini? Para pemuda Muslim itu tetap melanjutkan sholat mereka, tidak terpengaruh oleh tatapan atau bisikan. Bagi mereka, dunia di sekelilingnya seakan menghilang sementara. Yang tersisa hanyalah hubungan antara diri mereka dengan sesuatu yang lebih besar dari keramaian kota. Di tengah pesta yang semakin liar, mereka justru menenggelam dalam ketenangan. Ethan merasakan kontras itu dengan jelas. Di satu sisi, teman-temannya tertawa semakin keras, namun semakin kosong. Di sisi lain, sekelompok orang itu berdiri dalam diam, namun tampak utuh. Ia tidak tahu mengapa perbedaan itu begitu terasa, dan ia tidak mencoba mencari jawabannya malam itu. Yang ia tahu, ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, meski belum bisa ia beri nama. Malam terus berjalan, musik semakin menggila, sorak-sorai semakin riuh. Namun di sudut kecil kota London itu, dua dunia berdampingan tanpa saling tersentuh. Tidak ada benturan, tidak ada pertentangan, hanya perbedaan cara menjalani waktu yang sama. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, sebuah benih kecil mulai tumbuh. Benih pertanyaan sederhana yang suatu hari akan menuntut jawaban. Benih pertanyaan kecil yang mulai tumbuh itu tidak langsung menjelma menjadi kegelisahan besar, melainkan hadir sebagai rasa ingin tahu yang halus, nyaris tak terasa, namun cukup kuat untuk membuat beberapa orang tetap berdiri di tempat mereka berada. Ketika sholat itu berakhir dan para pemuda Muslim mulai melipat sajadah mereka dengan gerakan sederhana, sebagian penonton yang tadinya berniat pergi justru memilih bertahan, seolah ada sesuatu yang belum selesai mereka pahami. Suasana di sekitar masih ramai, musik dari kejauhan terus berdentum, sorak-sorai terdengar bersahutan, dan langkah kaki orang-orang berlalu lalang tanpa henti. Namun di sudut kecil itu, waktu terasa melambat. Tidak ada yang langsung bubar, tidak ada yang terburu-buru. Beberapa pemuda Muslim duduk di bangku taman terdekat, mengusap wajah mereka dari sisa air wudhu, lalu saling tersenyum ringan. Wajah-wajah itu tampak lelah, tetapi lelah yang berbeda, bukan kelelahan karena mengejar kesenangan, melainkan kelelahan yang tenang. Percakapan dimulai tanpa niat khusus. Seseorang dari kerumunan bertanya dengan nada polos, bukan menantang, hanya ingin tahu. Pertanyaan itu dijawab dengan santai, tanpa istilah rumit atau penjelasan panjang. Mereka tidak berbicara tentang benar dan salah, tidak mengutip dalil atau ayat dengan nada menggurui.
Yang mereka ceritakan hanyalah hidup mereka sendiri. Seorang pemuda bercerita tentang masa mudanya yang dihabiskan dengan pesta hampir setiap akhir pekan, tentang bangun pagi dengan kepala berat dan hati yang lebih berat lagi. Ia tertawa kecil saat mengingat betapa ia dulu mengira kebebasan adalah melakukan apapun yang ia mau. Sampai suatu hari ia sadar bahwa kebebasan tanpa arah hanya membuatnya berputar di tempat yang sama. Ceritanya mengalir seperti obrolan biasa, seolah ia sedang menceritakan cuaca atau perjalanan pulang kerja. Pemuda lain menambahkan kisahnya sendiri, tentang kehilangan anggota keluarga, tentang malam-malam panjang yang dipenuhi pertanyaan, dan tentang bagaimana ia pertama kali menemukan ketenangan saat ia berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Ia tidak mengatakan bahwa hidupnya menjadi sempurna setelah itu. Ia hanya mengatakan bahwa hidupnya menjadi lebih jujur. Ada hari-hari sulit, ada kegagalan, ada rasa takut, tetapi ada juga arah yang membuatnya tahu kemana ia harus kembali. Ethan berdiri tidak jauh dari mereka, awalnya hanya sebagai pendengar pasif. Ia tidak berniat ikut dalam percakapan itu. Ia bahkan tidak yakin mengapa ia masih berada di sana. Namun setiap kalimat yang ia dengar terasa anehnya dekat, seperti potongan-potongan pengalaman yang tidak asing baginya. Ia tidak merasa diserang, tidak pula merasa diajak. Ia hanya merasa sedang mendengarkan sesuatu yang nyata. Kata-kata itu tidak mengubah suasana kota. Musik tetap keras, orang-orang tetap berpesta. Namun di dalam diri Ethan, ada ruang kecil yang tiba-tiba terbuka. Ruang tempat pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia dorong ke belakang, mulai berani muncul ke permukaan. Pertanyaan itu sederhana, bahkan terdengar sepele, tetapi malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Apa arti hidup setelah pesta ini selesai? Pertanyaan itu muncul tanpa ia undang. Ethan menatap gelas kosong di tangannya, lalu menoleh ke arah teman-temannya yang tertawa tanpa benar-benar tertawa. Ia membayangkan pagi esok hari, bangun dengan rasa yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak buruk, tetapi juga tidak penuh, hanya berlanjut. Pemuda Muslim yang tadi berbicara tidak melanjutkan ceramah. Ia justru berhenti, memberi ruang bagi keheningan singkat yang jarang ada di tengah kota seperti ini. Dalam jeda itu, suara musik terdengar lebih jauh, dan suara napas orang-orang di sekitar menjadi lebih nyata, seolah kota sendiri sedang menahan napas. Seseorang dari kerumunan mengangguk pelan, wajahnya tampak berpikir. Seorang perempuan menunduk, memainkan jari-jarinya, matanya tidak lagi menatap ponsel. Tidak ada yang merasa perlu berbicara cepat-cepat, tidak ada yang mencoba menyimpulkan apapun. Malam itu memberi mereka izin untuk tidak tahu jawabannya. Ethan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan di malam tahun baru sebelumnya. Bukan rasa haru yang meledak-ledak, bukan pula dorongan untuk berubah seketika. Yang ia rasakan adalah kejujuran yang sunyi, pengakuan dalam dirinya sendiri bahwa selama ini ia baik-baik saja, tetapi tidak benar-benar hidup sepenuhnya. Kenapa aku selalu merasa kosong, padahal hidupku terlihat baik-baik saja? Pertanyaan itu tidak membuatnya takut. Justru sebaliknya, pertanyaan itu terasa seperti awal dari sesuatu yang lama ia hindari. Ia tidak langsung menghubungkannya dengan agama, apalagi dengan keyakinan baru. Ia hanya menyadari bahwa ada bagian dari dirinya yang belum pernah ia sentuh dengan jujur. Percakapan terus berlanjut, berpindah dari satu cerita ke cerita lain, tetap ringan, tetap manusiawi. Tidak ada penjanji tentang hidup yang sempurna, tidak ada ancaman tentang kesalahan masa lalu. Yang ada hanyalah pengakuan bahwa setiap orang, cepat atau lambat, akan berhenti dan bertanya tentang makna dari semua yang ia jalani. Malam semakin larut, lampu kota tetap menyala terang, dan hitungan mundur menuju tengah malam semakin dekat. Namun bagi Ethan dan beberapa orang yang masih berdiri di sana, waktu terasa memiliki dimensi baru. Mereka belum tahu apa yang akan mereka lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Mereka belum tahu kemana arah pencarian ini akan membawa mereka. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Di tengah gemuruh dunia yang terus berteriak tentang kesenangan, mereka baru saja menemukan hening yang jujur. Dan hening itu, untuk pertama kalinya, terasa lebih berarti daripada semua sorak-sorai di sekitar mereka.
Hening yang jujur itu tidak menghilang ketika waktu terus bergerak maju. Justru ia bertahan di dalam diri beberapa orang, semakin terasa ketika jarum jam mendekati satu titik yang selama ini selalu dirayakan dengan cara yang sama. Hitungan mundur menuju tengah malam kini terpampang di berbagai layar raksasa di penjuru kota, disambut sorak-sorai yang semakin keras dan antusias. London bersiap menyambut tahun baru dengan segala kemegahannya. Langit mulai memantulkan cahaya pertama dari kembang api uji coba. Dentumannya menggetarkan dada, memicu teriakan kegembiraan dari kerumunan yang semakin padat. Orang-orang saling berpelukan lebih sering, mengangkat gelas lebih tinggi, seolah ingin memastikan bahwa momen ini tidak terlewatkan begitu saja. Dunia tampak sepakat bahwa inilah puncak kebahagiaan, detik yang harus dirayakan tanpa sisa. Namun di sudut kecil kota itu, suasananya berbeda. Beberapa orang yang sebelumnya terlibat percakapan masih bertahan di tempat mereka berdiri. Tidak ada yang secara sadar memutuskan untuk menjauh dari pesta, tetapi kaki mereka seolah enggan melangkah kembali. Wajah-wajah yang tadi tampak berpikir kini menunjukkan emosi yang lebih dalam, kebingungan, keraguan, dan sesuatu yang menyerupai harapan. Ethan merasakan dadanya sesak dengan cara yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Suara hitungan mundur dari kejauhan terdengar seperti gema yang datang dari dunia lain. Ia menatap langit yang mulai dipenuhi warna, tetapi pikirannya justru tertuju ke dalam. Semua pertanyaan yang muncul tadi kini berkumpul, membentuk beban yang sulit diabaikan. Ia membayangkan hidupnya seperti garis lurus yang terus berjalan tanpa tujuan jelas. Bukan kehidupan yang buruk, tetapi juga bukan kehidupan yang ia impikan. Di tengah sorak-sorai yang semakin memekakan telinga, ia merasakan keheningan paling sunyi yang pernah ia kenal. Rasa takut muncul, takut mengakui bahwa selama ini ia hanya mengikuti arus, takut jika ia harus mengubah sesuatu yang sudah terasa aman. Di sekitarnya, beberapa orang lain mengalami pergolakan serupa. Ada yang menarik napas panjang berulang kali, seolah mencoba menenangkan diri. Ada yang menutup mata sejenak, membiarkan suara kota berlalu begitu saja. Seorang perempuan yang sejak tadi diam kini menyikai air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Tidak ada yang menertawakannya, tidak ada yang menghakimi. Malam itu memberi ruang bagi perasaan yang biasanya disembunyikan. Kembang api pertama meledak penuh di langit, disambut teriakan panjang dari pusat keramaian. Angka-angka hitungan mundur semakin cepat. 10, 9, 8. Setiap detik terasa berat, seolah waktu sedang menekan mereka untuk memilih, kembali tenggelam dalam euforia atau berhenti dan jujur pada diri sendiri. Salah satu pemuda muslim yang sejak awal berada di sana berdiri dan melangkah perlahan ke depan. Gerakannya tidak tergesa-gesa, wajahnya tenang, tetapi matanya memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan penuh empati. Ia tidak berbicara tentang kewajiban, tidak pula tentang ancaman. Ia hanya berkata bahwa jika ada yang ingin belajar lebih jauh, mereka bisa melakukannya sekarang atau nanti, tanpa paksaan. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti pintu yang terbuka. Seorang pria muda melangkah maju dengan ragu, lalu bertanya bagaimana cara membersihkan diri sebelum sholat. Suaranya bergetar, bukan karena dingin, tetapi karena ia sendiri belum sepenuhnya memahami apa yang sedang ia lakukan. Pemuda muslim itu mengangguk, tersenyum tipis, dan menjelaskan dengan pelan, seperti seorang teman yang membantu temannya belajar hal baru. Hitungan mundur semakin mendekati akhir. 5, 4, 3, 2. Di saat sebagian kota bersiap bersorak, di sudut kecil itu beberapa orang justru menundukkan kepala. Air mata jatuh lebih deras, bukan karena sedih, melainkan karena rasa lega yang tak terduga. Seolah beban yang lama dipikul akhirnya boleh diletakkan meski hanya sebentar. 1. Kembang api meledak serentak, menerangi langit London dengan warna-warni yang memukau. Sorak-sorai membahana, pelukan dan teriakan memenuhi udara. Tahun baru resmi dimulai. Namun bagi Ethan dan beberapa orang lain di sana, detik itu terasa berbeda. Mereka tidak berteriak, tidak meloncat kegirangan. Ethan merasakan air matanya mengalir tanpa ia minta. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia tahu bahwa ini bukan tangisan kehilangan, melainkan tangisan pengakuan. Pengakuan bahwa ia ingin hidup dengan makna yang lebih dari sekedar mengulang pesta yang sama setiap tahun.
Dalam kebisingan yang mencapai puncaknya, suara kecil terdengar di sudut itu. Dua kalimat yang diucapkan dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Syahadat pertama malam itu diucapkan oleh seseorang yang bahkan beberapa jam lalu tidak pernah membayangkan akan berada di posisi tersebut. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, hanya keheningan penuh hormat yang menyelimuti momen itu. Ethan menyaksikan semuanya dengan napas tertahan. Ia belum melangkah maju, belum mengucapkan apapun, namun di dalam dirinya sesuatu telah bergeser. Ketakutan yang tadi menguasainya kini bercampur dengan rasa lega yang hangat. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian dalam pencariannya. Malam itu terus berjalan, kembang api terus meledak, dan dunia terus berpesta. Namun di sudut kecil kota London, lahir keputusan-keputusan sunyi yang tidak tercatat dalam jadwal acara manapun. Keputusan yang tidak diumumkan dengan pengeras suara, tetapi akan menggema sepanjang hidup mereka yang mengalaminya. Dan di antara cahaya yang memudar dan suara yang perlahan menjauh, malam itu membuktikan satu hal. Perubahan terbesar tidak selalu datang dengan suara paling keras, melainkan dengan keberanian untuk mendengar hening di dalam diri sendiri. Keberanian untuk mendengarkan hening di dalam diri sendiri itulah yang terus menggema, bahkan ketika malam mulai mereda dan cahaya kembang api perlahan memudar dari langit London. Kota yang beberapa jam lalu dipenuhi teriakan kini bergerak menuju fase lain. Langkah kaki yang lebih lambat, suara tawa yang tersisa, dan jalanan yang perlahan kembali sunyi. Namun, bagi sebagian orang, malam itu tidak berakhir ketika pesta usai. Justru di sanalah segalanya dimulai. Di sudut kecil kota itu, keputusan-keputusan sunyi terus bertambah. Setelah syahadat pertama diucapkan, suasana tidak berubah menjadi gegap gempita. Tidak ada euforia berlebihan, tidak ada perayaan tambahan. Yang ada hanyalah wajah-wajah yang terlihat lebih ringan, meski mata mereka masih basah oleh air mata. Beberapa orang lain menyusul, mengucapkan kalimat yang sama dengan suara yang berbeda-beda. Ada yang mantap, ada yang gemetar, ada pula yang terputus-putus karena tangis. Malam itu mencatat lebih dari satu perubahan. Bukan sebagai angka, tetapi sebagai kisah hidup. Tanpa direncanakan, beberapa pengunjung merekam momen tersebut. Awalnya hanya untuk kenangan pribadi, tanpa niat menyebarkan apapun. Namun di era ketika satu tentuhan jari bisa menghubungkan dunia, video-video itu mulai berpindah tangan. Dalam hitungan jam, potongan-potongan peristiwa dari sudut kota London itu menyebar ke berbagai platform. Orang-orang bangun di pagi hari dengan layar ponsel mereka dipenuhi rekaman yang tak biasa. Sholat di ruang terbuka, tangisan di bawah kembang api, dan wajah-wajah yang mengucapkan syahadat di tengah perayaan Tahun Baru. Reaksi publik pun beragam. Ada yang terkejut, ada yang tersentuh, ada pula yang skeptis. Media mulai mengangkat cerita itu dengan judul-judul yang mencolok. Beberapa menyebutnya fenomena spiritual, sebagian lain mempertanyakannya. Namun di balik semua perdebatan dan komentar, ada satu hal yang tak bisa dibantah. Sesuatu yang nyata telah terjadi, dan ia tidak lahir dari panggung besar atau kampanye terencana. Ethan menyaksikan semua itu dari jarak yang berbeda, bukan lagi sebagai pengamat semata. Pagi pertama tahun baru terasa asing baginya. Ia bangun tanpa rasa pusing yang biasa datang setelah malam pesta. Ia duduk di tepi ranjang menatap cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela dan merasakan ketenangan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Ia belum mengucapkan syahadat malam itu, tetapi hatinya telah melangkah lebih jauh daripada yang ia sadari. Ia mengingat wajah-wajah orang yang bersujud, kata-kata sederhana tentang hidup dan arah, dan tangisan yang muncul tanpa paksaan. Semua itu tidak menghilang bersama malam. Sebaliknya, ia menetap, menuntut kejujuran yang tidak bisa ia tunda lagi. Ethan tahu bahwa jika ia memilih melanjutkan pencarian ini, hidupnya tidak akan menjadi lebih mudah. Akan ada pertanyaan dari teman, kebingungan dari keluarga, dan ketakutan dari dalam dirinya sendiri. Bagi mereka yang telah mengucapkan syahadat, hari-hari setelahnya dipenuhi campuran rasa. Ada kelegaan yang sulit dijelaskan, tetapi juga kecemasan yang nyata. Mereka harus belajar dari awal tentang sholat, tentang doa, tentang cara hidup yang berbeda dari sebelumnya. Beberapa merasa canggung, beberapa merasa takut berbuat salah. Namun di balik semua itu, ada harapan yang perlahan tumbuh. Harapan yang tidak bergantung pada pesta atau pengakuan orang lain. Tantangan datang tanpa menunggu lama. Ada yang kehilangan teman,
Ada yang menghadapi cibiran, ada pula yang harus menjelaskan keputusan mereka berulang kali. Tidak semua orang mengerti, dan tidak semua orang mau mengerti. Namun keteguhan mereka tidak lahir dari keinginan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, melainkan dari kebutuhan untuk jujur pada diri sendiri. Mereka telah menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari, meski belum sepenuhnya mereka pahami. Di tengah semua itu, para pemuda Muslim yang menjadi saksi malam itu kembali menjalani hidup mereka seperti biasa. Mereka tidak menganggap diri sebagai pahlawan atau penyebab perubahan besar. Mereka hanya bersyukur telah melakukan apa yang mereka yakini benar, berhenti sejenak untuk bersujud di tengah dunia yang terlalu sibuk. Bagi mereka, hidayah bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan hadiah yang datang pada waktu yang tepat. Hari-hari berlalu, dan peristiwa itu perlahan turun dari headline utama. Dunia bergerak cepat, mencari sensasi berikutnya. Namun bagi mereka yang mengalami malam itu secara langsung, kenangan dan maknanya tidak pudar. Ia hidup dalam pilihan-pilihan kecil sehari-hari, dalam doa yang terbata-bata, dalam usaha untuk menjadi lebih baik, dan dalam kesabaran menghadapi proses panjang yang baru dimulai. Ethan akhirnya mengambil langkahnya sendiri, bukan karena tekanan, bukan karena viralnya peristiwa, melainkan karena ia tidak lagi bisa kembali menjadi orang yang sama. Ia menyadari bahwa hidup bukan sekedar merayakan pergantian waktu, tetapi bagaimana seseorang mengisi waktu yang diberikan kepadanya. Tahun baru, baginya, tidak lagi sekedar angka di kalender. Ketika matahari terbit lebih tinggi di hari pertama tahun itu, London kembali menjadi kota yang sibuk. Orang-orang kembali bekerja, lalu lintas kembali padat dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun di balik rutinitas itu, ada kisah-kisah baru yang sedang ditulis. Kisah tentang keberanian, pencarian, dan ketenangan yang ditemukan di tempat yang tidak terduga. Dan di sanalah makna tahun baru yang sesungguhnya bersemayam, bukan pada kembang api yang cepat padam, bukan pada pesta yang segera usai, melainkan pada keberanian untuk berhenti, bertanya, dan memilih jalan yang terasa benar, meski sunyi. Karena bagi mereka yang bersujud malam itu, tahun baru bukanlah perayaan, melainkan permulaan hidup yang akhirnya memiliki arah.